Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana caranya mengimport file dari Adobe Illustrator. Ya, sekarang kita copy dulu. Ya, saya sudah menyiapkan file vektornya, ya, berupa ornamen seperti ini. Lalu kemudian kita buka Adobe Animate-nya. Saya akan paste di sini. Nah, kemudian si Adobe Animate itu akan menanyakan mau di paste sebagai apa gitu. Ya, mau di paste sebagai bitmap atau file AI. Ya, tentu saja kali ini saya memilih untuk di paste sebagai file vektor ya. Apabila dirasa tidak kompatibel, ini bisa kalian cek. Ya, ini biasanya apabila kalian mengcopy file vektor dari software yang bukan Adobe. Ya, biasanya dia minta sesuatu supaya bisa menyamakan kompatibelnya. Ya, oke. Nah, filenya sudah masuk di sini ya. Tetapi ini belum bisa diedit langsung karena ini masih dibawa mode dari Adobe Illustrator. Caranya itu bisa kalian double klik baru muncul vektornya ya. Apabila ingin langsung saja, kalian tinggal klik sekali dan klik kanan break apart. Maka dia sudah tidak tergabung dalam suatu grup ya. Dia sudah bisa kalian edit vektornya. Jadi misalkan di sini kalian ingin menggeser anchor point-nya ya atau vertex-nya. Oke, apabila kalian ingin membuat ini menjadi gambar bitmap, itu kalian klik kanan lagi, break apart. Nah, dia sudah tidak bisa diedit secara anchor point-nya, tetapi dia sudah menjadi shape murni di sini. Oke, nah shape murni itu tentu saja ditandai dengan arsiran tekstur seperti ini ya. Nah, berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat masking di Adobe Animate. Masking di Adobe Animate ini cukup unik ya. Jadi sangat berbeda dengan software Adobe yang lainnya. Masking di Adobe itu selalu berbeda satu sama lainnya. Adobe Photoshop beda, Illustrator beda, Animate beda, After Effects juga beda. Semuanya beda untuk melakukan masking ya. Jadi kali ini kalian akan dihadapkan sesuatu yang berbeda lagi. Oke, untuk memasking gambar ini, kalian membutuhkan satu layer lagi. Oke, saya akan membuat layer baru lagi. Ya. Nah, layer yang atas ini adalah maskingannya. Nah, kalian boleh klik kanan di sini, lalu mask di sini. Nah, ketika diaktifkan maskingnya, kedua layer ini otomatis tergembok, terkunci. Ya. Jadi kalian tidak bisa mengedit. Untuk mengeditnya, tentu saja harus dilepas lagi gemboknya. Nah, supaya menarik ya, saya akan sekalian mengajarkan bagaimana caranya proses tumbuhnya sulur-sulur ini ya. Untuk membuat dia berasa tumbuh seperti ini, saya akan mencoba untuk membuat frame-nya. Jadi misalkan saya akan membuat frame-nya itu di angka 50 dulu misalkan. Saya akan buat insert frame di sini. Oke, even nanti tidak terpakai ya tidak apa-apa, jadi tinggal kita kurangin saja. Oke, nah berikutnya kita pindahkan ke layer 2, yaitu maskingannya. Buka gemboknya di sini. Nah, lalu kemudian kalian itu bisa menggunakan brush tool atau pencil tool. Sebenarnya bebas saja. Nah, caranya di sini kalian sebenarnya bisa ya membesarkan mengecilkan bentuknya. Tinggal di zoom in dulu. Nah, berikutnya kalian harus siap di tangan kiri kalian itu selalu menekan F6, yaitu kalian menambahkan sebuah keyframe. Nah, tugasnya sekarang kita adalah menutupi objek ini ya dengan arsiran di sini. Oke, saya akan mencoba ya. Jadi di sini kalian tutupi dulu. Semakin sedikit ya semakin baik sebenarnya ya. Nanti pergerakannya akan semakin halus. Ya, tapi kalau sudah di F6 lagi seperti ini. Lakukan sampai semuanya benar-benar tertutup ya, teman-teman ya. Di sini saya cepat saja ya. Kalian boleh melakukannya lebih halus dari saya ya. Oke, kita tutupkan ya.
Kalau sudah, jangan lupa maskingnya digembok lagi. Oke, kalau sudah kita coba lihat dulu pergerakannya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau mau di preview supaya lebih bagus, kita coba turunkan FPS-nya. Misalkan saya menggunakan 5 frame per second saja. Kita play. Ya, hasilnya seperti itu ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya, di sini juga sekalian akan saya ajarkan bagaimana caranya untuk mereverse frame. Ya, jadi urutan dari sini, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya kita mulai dari kanan ke kiri. Kita juga bisa mereverse-nya urutannya, jadi dari kiri ke kanan. Kita blok semuanya di sini. Lalu klik kanan, di sini ada namanya fiturnya reverse frame. Ya, jadi ini juga bisa sedikit trik, kita coba lihat efeknya seperti apa. Ya, dia malah semakin berkurang. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, teman-teman bisa menambahkan sedikit sound effect ya supaya hasilnya menjadi lebih menarik ya. Di sini saya sudah menyiapkan water sound seperti ini ya. Bisa kita tes. Ya, jadi seperti itu. Kita masukkan saja ke library-nya. Nah, ini sebelum kalian masukkan ke sini, jangan lupa untuk membuat layer baru lagi. Layer baru ini bisa berupa namanya sound, misalkan seperti itu. Ya, tergantung kalian membutuhkan sound ini dimulai dari frame keberapa. Misalkan saya ingin dia mulai di frame kelima. Ya sudah, berarti di sini kita buat sebuah keyframe. Lalu tinggal kita drag saja soundnya ke sini. Oke, maka dia akan play sepanjang ini. Ya, apabila ingin ditambahkan, dikurangin ya tinggal diatur saja. Oke, kalau sudah kita akan coba tes filenya. Ya, jadi seperti itu ya. Apabila ingin ditambahkan soundnya ya kalian tinggal masukkan saja misalkan di sini insert keyframe, tinggal dimasukin lagi. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita menggunakan sound effect ya. Nah, apabila teman-teman menginginkan back sound ya yang sifatnya itu panjang ya, seperti sebuah musik gitu ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengimport ke library saya ya. Jadi ini ada bar musiknya. Lalu kita coba untuk membuat layer baru di sini dan kita masukkan saja bar musiknya di sini. Oke, jadi musiknya akan non-stop ya dari awal sampai akhir. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini ketika kalian klik di sini bisa pindahkan ke properti. Ya. Musik yang sifatnya back sound seperti ini ya yang tidak ada hentinya, itu kalian harus pastikan jenisnya itu stream. Jangan event ya. Event itu artinya apabila dia menyentuh frame yang dimaksud, maka dia akan lakukan sampai selesai. Tapi kalau stream, dia hanya akan membaca jumlah frame yang sedang dimainkan. Kira-kira seperti itu ya logikanya ya. Mungkin teman-teman masih kurang nangkep gitu ya, nggak apa-apa. Nanti ini akan saya ulang lagi ketika kita mempelajari tentang video interaktif. Karena itu akan terasa sekali apabila kalian salah setting di situ. Ya, untuk sekarang jangan lupa diganti menjadi stream saja. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Berikutnya, apabila kalian ingin mengekspor untuk menjadi file dengan output MP4 atau MOV, ya kalau dari sini kan kalau kita tes itu sebenarnya keluarnya jadi SWF ya. Kalau ingin jadi MP4 itu kalian tinggal file export video ya. Lalu di sini ya render size, ignore nggak apa-apa.
tentukan di mana tujuannya, habis itu di export. Sebenarnya ini bisa di-convert melalui Adobe Media Encoder. Ini salah satu software Adobe lainnya. Ini bisa juga kalian install supaya hasilnya akan lebih baik. Ya, di sini kalian bisa mendapatkan output-output yang lebih beragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform tersebut gitu ya. Bisa berupa untuk YouTube gitu ya, bisa langsung di situ bisa disetting. Dia sudah banyak template-templatenya ya. Jadi kalau tidak ada ya kalian langsung tinggal ekspor saja. Oke, apabila sudah ini MOV-nya sudah jadi ya, tinggal kita double klik saja. Ya, ini file MOV-nya. Apabila ingin jadi MP4, ya tetap saja kalian harus menginstal Adobe Media Encoder tadi. Ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih.